Hai teman-teman, bertemu lagi dengan aku Vita Dwi Sakundiana. Hari ini aku mau ngebahas mengenai lebih baik S2 dulu atau kerja dulu bagi lulusan S1. Jadi aku akan menjelaskannya sesuai dengan pengalaman aku sebelumnya, karena aku sudah melewati masa-masa dihantui dengan pertanyaan tersebut. Sebenarnya memang untuk pertanyaan kedua itu tidak hanya ada ketika wisuda saja atau setelah wisuda, bahkan jauh lebih dari itu, bahwa pertanyaan itu muncul ketika skripsian, dan lebih parah lagi adalah ketika pada saat itu aku pendadaran kan, karena momen itu adalah momen dimana mempertemukan aku dengan teman-temanku, baik seorganisasi, kemudian seperlombaan atau partner lomba, dan juga teman-teman kelas lainnya. Nah, ini sebenarnya ada suka dukanya. Sukanya atau senangnya adalah mereka mengucapkan selamat ketika setelah pendadaran. Nah, yang nggak enaknya adalah pertanyaan yang diajukan, misalnya untuk mau S2 kemana, beasiswa apa, kemudian mau lanjut kerja ataukah enggak, dan mau melamar kerja di mana, itu selalu menghantui seperjalanan aku bahkan ketika akhirnya wisuda. Apalagi saat wisuda S1 itu aku diberikan anugerah oleh universitas dan juga fakultas sebagai mahasiswa terbaik tercepat karena berhasil lulus 3 tahun 2 bulan dengan IPK 3,85. Emang nggak banyak sekali sih, tapi waktunya yang sangat singkat ini akhirnya menjadi tolak ukur juga bagi universitas untuk menentukan mahasiswa terbaik dan tercepat. Nah, sebenarnya aku merasa bahwa penyematan mahasiswa terbaik tercepat ini sangatlah berat. Kenapa? Karena banyak orang berpikir kalau lulusan terbaik tercepat otomatis akan gampang dan mudah mendapatkan pekerjaan dan juga beasiswa. Padahal nggak gitu juga, bahwa semua hal itu butuh prosesnya. Jadi istilahnya nggak bisa instan gitu aja langsung diterima beasiswa atau mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion atau dengan gaji yang luar biasa besar gitu. Jadi pada saat itu benar-benar aku ngerasa berada di titik terendah, di mana aku diambang batas ketidakpastian antara benar-benar apakah nanti kalau misalkan aku melamar beasiswa akan mendapatkan beasiswa tersebut artinya lolos, atau aku mendapatkan pekerjaan. Ini benar-benar di luar nalar aku, dan juga aku benar-benar nggak tahu apakah memang akan mendapatkan keduanya atau salah satunya. Yang jelas ketika banyak orang bertanya, aku selalu meminta doa untuk dimudahkan segala sesuatunya, karena memang nggak ada yang bisa menjamin terkait dengan hal tersebut. Kalau dipikir-pikir teman-teman, memang pada saat itu aku sudah pasti nggak mungkin kuliah dengan biaya sendiri. Kenapa? Karena memang secara biaya kedua orang tua aku memang sudah tidak mensupport lagi. Artinya aku harus mencari uang sendiri untuk melanjutkan S2, karena memang kedua orang tua aku masih ada tanggungan kedua adikku yang masih kuliah dan juga masih sekolah di sebuah pondok pesantren ternama di daerah Jombang, dengan pekerjaan ayahku sebagai seorang petani yang sebetulnya mungkin adalah lebih tepatnya buruh tani karena tidak memiliki lahan sendiri, dan ibuku sebagai seorang pedagang sayur. Nah, otomatis aku harus berpikir panjang dong, harus mempertimbangkan untuk S2 ini benar-benar harus mendapatkan beasiswa. Kalau nggak dapetin beasiswa, otomatis aku nggak bisa melanjutkan sekolah di tingkat S2. Nah, aku ingat banget pada saat itu aku sampai ngumpuk-ngumpuk informasi yang ada di YouTube gimana caranya dapetin beasiswa, dan juga pilihan mengenai lebih baik apakah bekerja atau melanjutkan S2, karena harapan dari orang tuaku sebenarnya juga bekerja untuk bisa membantu kedua orang tuaku seperti itu. Nah, tetapi karena memang tekadku sudah bulat setelah aku mendapatkan banyak rekomendasi dari kakak tingkatku yang kebetulan sudah bekerja, dan ada juga yang sudah kuliah di S2, dan mereka merekomendasikan bahwa ya sudah Fit, kalau memang kamu berkomitmen, sudah memiliki semangat dan juga sudah bulat tekadnya untuk S2, ya sudah lanjutkan saja S2 mumpung semangatnya masih ada. Dan ada juga yang merekomendasikan sudahlah, lebih baik ambil kerja dulu, hitung-hitung mengisi waktu sambil cari beasiswa. Sayang kan kalau misalnya waktunya sia-sia, mending kita kerja dulu, ngumpulin duit dulu daripada kita buang-buang duit. S2 menurut aku nggak buang-buang duit. Ini aku benar-benar nggak setuju sama sekali, karena memang nggak semua orang ini memang cocok untuk belajar di universitas, artinya melanjutkan studinya di tingkat yang lebih tinggi, S2 seperti itu. Bagiku, kalau buang-buang duit ketika S2 itu hanyalah orang-orang yang melanjutkan S2 tanpa tujuan yang jelas. Jadi kuliahnya nggak maksimal. Jadi kalau misalnya dikatakan secara mayoritas S2 itu buang-buang duit, ya enggak, karena faktanya banyak kok orang-orang yang butuh S2 buat mendapatkan profesi yang diinginkan, dan juga kredibilitas dan juga kemampuan yang ingin dimiliki dan juga dikembangkan. Kalau pengen menjadi dosen, menjadi seorang peneliti, menjadi seorang notaris, atau juga menjadi seorang psikolog, itu otomatis butuh S2, dan itu nggak buang-buang duit dong, karena memang role-nya seperti itu. Aku juga nggak setuju kalau misalkan lanjut S2 itu karena pengen
ingin memiliki kehidupan lebih baik, kemudian mendapatkan gaji yang lebih gede, atau mendapatkan semata-mata untuk mendapatkan titel yang bertengger, memiliki gelar yang berbeda. Aku sangat gak setuju soal itu. Kenapa? Karena S2 itu gak ada yang menjamin bahwa akan kehidupan kita lebih baik, atau mendapatkan pekerjaan yang sangat layak, yang sangat mapan, gaji gede, kemudian mendapatkan penghormatan dari orang banyak. Gak seperti itu juga gitu. Karena faktanya bahwa justru semakin meningkat gelar seseorang, itu artinya bahwa pekerjaan peluangnya itu jauh akan lebih sempit dengan kualitas yang ditentukan sebuah perusahaan atau juga lembaga pendidikan ini akan jauh lebih tinggi juga. Apalagi kalau S2 itu cuma karena nurutin gengsi, nurutin pengen kayak orang lain yang ikut kuliah S2, atau pengen menghindari disuruh nikah, menghindari nganggur, atau hanya sebatas untuk mendapatkan proposal untuk melamar seseorang. Ya nggak segampang itu teman-teman. Lebih baik uangnya dipakai untuk investasi hal-hal yang lainnya daripada memaksakan diri yang sebenarnya kamu sendiri nggak merasa yakin, nggak merasa pengen kuliah lagi, nggak merasa punya duit dan lain sebagainya, tetapi dipaksakan karena hanya untuk memenuhi keinginan kita semata. Jadi lebih baik pertimbangkan dulu apakah bener-bener pengen S2 ataukah enggak. Dan eman banget kalau misalnya kita bayar mahal tetapi belajar kita nggak maksimal karena kita memaksakan diri aja. Sedangkan dibayangkan aja bayar S2 itu nggak murah loh, nggak semurah kayak S1. Bahkan di UGM aja satu semester itu bisa sampai 9 hingga 18 juta. Bayangkan aja kalau sampai nggak maksimal S2-nya. Jadi nggak ada yang bisa menjamin bahwa ketika S2 ini akan benar-benar sukses, kemudian mendapatkan kehidupan yang nyaman dan lain sebagainya. Semuanya butuh proses, semuanya nggak bisa instan atau beranggapan S2 adalah kunci besarnya untuk mendapatkan semua hal itu. Nggak sama sekali. Tetapi kita juga nggak bisa sih memungkiri bahwa S2 itu selalu dipandang sebagai seseorang yang lebih memiliki skill lebih. Itu pertama. Kemudian yang kedua, memiliki prestis. Kemudian yang ketiga, di era kompetitif atau juga di era digital saat ini, perusahaan itu membutuhkan orang-orang yang berasal dari universitas-universitas ternama. Nah, ketika misalnya kamu salah satu mahasiswa yang kuliah lanjut S2 di universitas ternama dan juga di jurusan yang dibutuhkan, kemungkinan besar mereka membutuhkan karyawan yang dari universitas ternama tersebut. Lalu ada yang tanya, kenapa kamu lanjut S2, Fit? Aku lanjut S2 karena cita-cita besar aku adalah seorang dosen. Ini udah ada ketika aku SMK. Nah, makanya kenapa sepanjang lulus SMK aku masuk ke UIN Sunan Kalijaga. Walaupun aku lintas jurusan, aku benar-benar memaksimalkan diri di situ hingga akhirnya bisa menjadi mahasiswa terbaik tercepat. Kenapa? Karena tujuan besarku, aku pengen menjadi seorang dosen yang bisa mengajar mahasiswa, kemudian bisa melakukan penelitian dan lain sebagainya, yang mungkin bagi orang-orang di sekitarku tabu, dianggap remeh. Masa iya seorang anak petani bisa sih menjadi seorang dosen? Jadi tekadku harus S2 dulu daripada bekerja. Walaupun pada saat lulus S1 aku tetap melamar kerjaan di berbagai instansi. Aku sangat mengapresiasi ketika ada adik tingkat atau juga teman-teman aku yang mendaftar S2 ini karena memang punya tujuan yang jelas. Misalnya pengen menjadi seorang dosen, pengen menjadi seorang psikolog, atau menjadi seorang notaris, dan bahkan menjadi seorang rektor. Nah, untuk bisa mewujudkan itu harus S2 dulu, nggak bisa dong hanya S1. Nah, dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa kalau misalnya pengen melanjutkan S2 harus benar-benar dilurusin dulu, dikuatkan dulu niatnya mau seperti apa, tujuannya S2 itu mau ngapain aja. Jangan sampai S2 tidak memiliki tujuan yang jelas, supaya kedepannya kalau misalnya tujuannya udah jelas, otomatis memiliki plan saat kuliah, kemudian pasca kuliah mau ngapain dan lain sebagainya. Artinya ketika perkuliahan nanti itu benar-benar semangat, ada progres dan juga ada perkembangan dan juga pengalaman yang gak kalah dengan teman-teman S1 yang sudah bekerja. Nah, hal kedua yang perlu dipertimbangkan juga kalau memang pengen kuliah S2 adalah mengenai budget. Biasanya dalam seleksi perguruan tinggi, institusi pasti akan menanyakan terkait pendanaan agar mendapatkan kepastian apakah memang kuliahmu ini akan dibiayai oleh orang tua secara mandiri atau juga dibiayai oleh lembaga beasiswa. Nah, ini juga harus dipertimbangkan jauh-jauh hari sih. Yang jelas kalau misalnya nih teman-teman masih di usia di bawah 30 tahun, lebih baik ketika ada peluang beasiswa ya sudah diambil aja. Ini kesempatan besar buat dapetin beasiswa daripada kita harus membayar dengan biaya pribadi.
Nah, tips yang ketiga adalah kalau memang mau lanjut S2, kamu harus benar-benar mempersiapkan pertama mental, yang kedua adalah semangat, dan yang ketiga adalah komitmen yang sangat kuat. Kenapa? Karena S2 itu beda banget dengan S1. S2 itu biasanya dosen hanya sebagai fasilitator atau sebagai moderator saja. Nanti kita akan disuguhkan berbagai macam kasus, kemudian kita harus mendiskusikannya dengan teman-teman kita. Jadi kita perlu kritis di sini, nggak seperti ketika S1 kita masih diberikan penjelasan atau ceramah dari dosen atau mendapatkan pengarahan dari dosen dan lain sebagainya. Intinya kalau S2 kita lebih diutamakan untuk bagaimana caranya berpikir kritis dan juga menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik. Dan yang kedua, teman-teman, bahwa S2 itu bukan lagi lingkungannya seperti S1. Kenapa? Nantinya teman-teman akan tergabung. Lingkungannya adalah orang-orang yang pintar semua. Artinya mereka punya semangat yang tinggi, mempunyai tujuan yang jelas. Mereka punya yang namanya giroh buat belajar dan juga biasanya adalah ambisius. Jadi sebaiknya di sini siapkan mental teman-teman untuk bisa saling membaur dengan mereka dan juga bisa bersaing secara sehat. Artinya bahwa di sini nanti S2 itu pasti semua orang pengen menjadi orang yang bisa dihargai oleh orang lain, orang yang dominan dan lain sebagainya. Dan di sini harus benar-benar diperhatikan karena S2 ini beda banget dengan S1. Nah, tips yang keempat ialah tentukan jurusan yang tepat. Jangan sampai teman-teman melanjutkan S2 ini tanpa ada pemikiran yang pasti. Misal, kalau memang kamu merasa ketika S1 jurusanmu itu tidak seret atau tidak sesuai dengan passionmu atau dengan hobimu, kesukaanmu, oke, nggak apa-apa kalau misalnya S2 itu memilih sesuai dengan hobi kalian, jurusan sesuai dengan kesukaan kalian, itu nggak apa-apa. Tetapi konsekuensinya kamu harus benar-benar mengambil start lebih awal untuk segera belajar dasar-dasarnya yang kira-kira dipelajari ketika S1. Nah, yang kedua, aku sarankan kalau teman-teman memang suka dengan jurusan yang ketika diambil S1, berarti ketika S2 ambil aja jurusan yang linear. Kenapa? Karena ini akan pembelajaran jauh lebih enak. Artinya teman-teman sudah ada bekal nih ketika S1. Nah, ketika S2 itu akan lebih diperdalam lagi. Nah, bagaimana kalau misalnya mau kerja, Kak? Sebenarnya aku ada kegalauan. Misalnya yang pertama, aku merasa minder dengan pesaing-pesaingnya yang sangat luar biasa banyak. Kemudian yang kedua, berasumsi kalau ketika lulus S1 kemudian kerja itu mendapatkan gaji yang lebih rendah daripada teman-teman yang lainnya. Yang ketiga adalah rasa bahwa belum menemukan lowongan kerja yang sesuai dengan passionnya. Nah, ini sebenarnya menjadi problematika juga pada waktu aku S1 juga, bahwa memang kegalauan-kegalauan itu pasti menyelimuti semua lulusan S1 ketika melamar pekerjaan. Ada perasaan minder, ada perasaan bingung dan merasa bahwa belum ada kecocokan dengan suatu kerjaan atau lowongan kerja yang ada. Lalu solusinya gimana, Kak? Gitu, mau S2 dulu atau kerja dulu? Oke, aku akan jelaskan. Kalau kamu merasa saat ini tidak pengen lagi lanjut kuliah, tidak pengen mengerjakan tugas lagi, udah bosan dengan kegiatan akademik dan lain sebagainya, ya sudah, ambillah pekerjaan yang sesuai dengan passionmu. Atau kalau misalnya kamu pengen belajar, kamu bisa mengambil lowongan kerja apapun tanpa melihat apakah itu sesuai dengan passionmu, karena biasanya passion ini akan sedikit demi sedikit bisa tumbuh atau berkembang seiring dengan kebiasaan. Nah, selanjutnya kamu harus tahu juga bahwa ketika bekerja kamu akan lebih merasa tertantang, bisa merasakan hal-hal baru, tantangan baru. Jadi kamu nggak akan merasa bosan seperti S1 sebelumnya, karena kamu udah nggak mau lagi di dunia akademik. Nah, ini berarti adalah kesempatan besar untuk kamu bisa berkembang di zona baru, di keadaan yang baru, di situasi yang baru, di lingkungan kerja tentunya. Yang jelas, kalau misalnya kamu bekerja, kamu punya nilai plus. Pertama, kamu memiliki gaji yang kemungkinan besar nggak dimiliki oleh para lulusan S1. Nah, kalau memiliki yang namanya gaji, otomatis kamu bisa membiayai hidupmu sendiri. Itu pertama. Yang kedua, bisa meringankan beban kedua orang tua. Yang ketiga, kamu bisa nabung untuk keperluan misalnya bangun rumah orang tua, kemudian investasi, atau bisa mempersiapkan dana darurat serta mempersiapkan kebutuhan untuk menikah maupun untuk melanjutkan kuliah. Itu adalah nilai plus yang sangat bagus ketika kamu memilih bekerja. Karena kalau misalnya kamu memaksakan diri untuk S2, ini sayang sekali karena kamu hanya memaksakan diri aja, jatuhnya nanti nggak maksimal ketika belajar. Kamu
kamu nggak perlu khawatir kalau memang misalnya kamu masih idealis pengen lanjut S2 karena punya cita-cita yang harus dikejar dan harus diwujudkan, misal untuk membeli semua kepercayaan orang yang pernah meremehkanmu, boleh-boleh aja. Dan aku bisa memberikan informasi bahwa ketika nanti kamu bekerja di instansi atau perusahaan ternama, biasanya juga mempersiapkan beasiswa kok untuk karyawannya bisa belajar di tingkat yang lebih lanjut seperti S2 dan juga S3. Jadi semuanya ada kesempatan sepanjang kita mau berusaha. Jadi nggak perlu khawatir kalau kamu nanti takut kerja dulu nanti semangatnya berkurang atau merasa bahwa ketinggalan dengan teman-teman lainnya. Nggak perlu merasa berbeda dan nggak perlu merasa ketika berbeda itu berarti kamu gagal. Kamu selalu punya porsi, kamu selalu punya waktunya sendiri, kapan untuk kuliah, kapan untuk bekerja. Nah, ketika sekarang dihadapkan untuk bekerja, ya sudah, nikmati saja untuk bekerja dulu, untuk selanjutnya bisa mewujudkan cita-cita kuliah lagi. Nggak perlu khawatir kalau misalnya semangatmu akan luntur. Kenapa? Karena biasanya kalau memang niat itu tumbuh dari hatimu yang paling dalam, keinginan untuk bisa melanjutkan studi S2 itu pasti selalu ada. Semangat itu selalu ada sepanjang itu nggak pernah hilang. Nah, pertimbangan selanjutnya yang bisa menjadi referensimu untuk memilih kerja adalah ketika kamu bekerja dan kemudian melanjutkan S2, ini memiliki nilai plus yang sangat luar biasa. Artinya apa? Bahwa kamu sudah memiliki pengalaman bekerja dibandingkan teman-teman yang dulunya S1 langsung S2. Artinya mereka belum punya pengalaman, dan secara personality dan juga secara kepribadian kamu memiliki nilai plus. Biasanya kalau kamu sudah bekerja kemudian melanjutkan S2, ini akan memiliki rasa kepercayaan diri yang sangat tinggi. Artinya kamu bisa bersaing, kamu bisa berkomunikasi dengan baik, kamu bisa lebih banyak menyelesaikan masalah dengan lebih bijak seperti itu, karena sudah ada pengalaman sebelumnya. Nah, makanya aku harap memang kalau misalnya kamu bekerja ini nantinya mengambil jurusan yang relate atau sesuai dengan passion kamu. Tapi kita nggak mungkiri juga bahwa ada juga yang berpikir kalau misalnya mau kerja dulu nanti takutnya nggak bisa beradaptasi ketika S2. Bisa kok sebenarnya asal punya niat, karena kalau sepanjang kita punya niat, kita memang benar-benar untuk melanjutkan kuliah dengan biaya yang segitu mahalnya, nggak mungkin kita akan hari-hari itu terlewati secara biasa-biasa aja. Pasti ada progresnya walaupun sedikit demi sedikit. Jadi intinya menurut aku, apakah mau lanjut S2 dulu atau juga bekerja, itu sebenarnya adalah sebuah pilihan. Teman-teman harus menentukan pilihan jalan hidup kalian sendiri. Apakah memang mau S2 dulu atau kerja dulu, karena keduanya punya kelebihan dan juga kekurangan. Kalian bisa menyesuaikan atau mengondisikan keadaan kalian sesuai dengan pilihan yang mana. Yang aku harap bahwa di sini teman-teman harus benar-benar rasional, artinya nggak semata-mata memaksakan kehendak. Jadi benar-benar rasional, apakah memang sesuai dengan keadaan kamu, kemudian kondisi keuanganmu, dan juga keinginanmu serta komitmenmu, apakah sudah kuat untuk memilih dari bekerja atau juga kuliah. Yang jelas, kedua pilihan tersebut adalah pilihan yang sangat baik. Yang nggak baik adalah ketika kita menghabiskan waktu kita tanpa ada tujuan yang jelas, tanpa ada progres, tanpa ada produktivitas setiap harinya. Nah, selanjutnya kalau memang kamu pengen atau idealis banget ingin bekerja tapi juga tidak pengen keburu tua belum S2, ya sudah, kamu bisa mengambil bekerja sambil kuliah, dengan catatan kuliahnya adalah di universitas yang kemungkinan besar adalah swasta. Jadi itu pendapat aku mengenai apakah mau bekerja atau kuliah dulu. Semuanya ada di tangan kalian sendiri. Jadi sekian yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat dan juga memberikan pencerahan, dan harapannya bisa menjadi referensi teman-teman untuk menentukan pilihan setelah lulus S1. Nah, kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, aku harap teman-teman bisa mendukung channel aku dengan cara subscribe dan juga share ke teman-teman kamu lainnya supaya manfaatnya jauh lebih banyak. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya menjadi orang pertama ketika aku upload video selanjutnya. Sekian yang dapat aku sampaikan. See you di next video selanjutnya. Sampai jumpa.